Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz Tabarak atau juz 29 oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada negeri yang kita cintai ini kedamaian, keamanan dan keberkahan, khususnya di kota yang kita cintai ini. Taib ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Kita masih dalam tafsir surat Al-Mulk, tepatnya pada ayat yang ke-10. Kita baca dulu ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka, para penghuni api neraka berkata, seandainya kami mendengar atau kami berpikir, tidaklah kami termasuk penghuni neraka as-sa'ir. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa qalu mu'tarifin bi adami ahliyatihim lil huda war rasyad. Mereka mengatakan, yaitu tadi para penghuni api neraka, ketika sudah dimasukkan ke dalam api neraka, mereka mengatakan dalam keadaan mengakui bahwasanya mereka memang tidak layak untuk mendapatkan hidayah ataupun petunjuk. Kenapa demikian? Ini ada kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu ucapan mereka, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzdzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Kenapa mereka mengakui bahwasanya mereka tidak layak mendapatkan hidayah, atau alias mereka memang layak mendapatkan siksa api neraka? Karena ketika di dunia mereka mendustakan para nabi, para rasul,
mereka mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para nabi, para rasul. Bahkan mereka memperolok para nabi, para rasul yang mendakwai mereka kepada at-tauhid, yang melarang mereka dari kesyirikan. Kemudian mereka mengatakan, lau kunna nasma'u, seandainya kami mendengar, au naqilu, atau kami berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tidak termasuk penghuni neraka as-sa'ir. Kata Syekh, fanafau an anfusihim turuqal huda, mereka menafikan dari diri mereka jalan-jalan petunjuk. Artinya tadi mereka mengakui bahwasanya mereka disiksa di dalam api neraka karena kesalahan mereka sendiri. Ya, sebagaimana Allah juga mengatakan, wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Bukan Allah yang berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Sudah terang benderang kebenaran. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Kata Allah, bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka. Allah sekali lagi telah menegakkan hujjah, telah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab, dan semua manusia mengakui akan hal tersebut. Maka sekali lagi, kalau mereka diadab di neraka, itu karena keadilan Allah, dan Allah tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan kami tidak mengadab sekelompok manusia sampai kami mengutus para rasul. Makanya Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ayat tadi, surat Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, menjelaskan dengan penjelasan yang sangat panjang dengan berbagai macam dalil-dalilnya, bahwasanya nanti di hari kiamat, seandainya ada orang yang belum sampai hujjah kepada mereka, di antaranya orang yang mungkin terlahir, mohon maaf, dalam keadaan cacat, tuli, bisu, buta, nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat sama sekali, maka mereka di hari kiamat akan diuji. Tidak masuk surga langsung, tidak masuk neraka langsung. Ya, seandainya mereka nggak pernah sholat, nggak pernah melaksanakan ibadah apapun, sekali lagi Allah Maha Adil, tidak akan menyiksa, tidak akan memasukkan ke dalam neraka kecuali yang sudah tegak hujjah atas mereka. Demikian pula sebagian orang-orang yang mungkin hidup di tempat yang sangat terpencil, mungkin di atas gunung yang sangat tinggi, di dalam pedalaman hutan-hutan, memang belum pernah mendengar tentang al-Islam, belum pernah mendengar al-haq, at-tauhid, dan seterusnya. Maka pada hari kiamat, sebagaimana riwayat, dan ini yang disampaikan oleh tadi Imam Ibnu Katsir rahimahullah, mereka akan diuji di hari kiamat. Di antaranya juga anak kecil dari orang-orang keluarga kafir. Mereka nggak masuk neraka langsung. Ada ujian, yaitu disuruh mereka masuk ke dalam api. Kalau mereka tidak mau, masuk api neraka betulan. Tapi kalau mereka mentaati perintah Allah, maka mereka akan meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Intinya tadi, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Ini keadilan Allah, dan ini juga diakui oleh para penghuni api neraka. Mereka masuk neraka karena kesalahan mereka sendiri, menolak kebenaran, mendustakan ajaran Allah dan Rasulnya, menentang dakwah at-tauhid. Kemudian kata mereka, tadi, lau kunna nasma'u aw naqilu, kata Syekh, mereka menafikan dari diri mereka jalan petunjuk. Wahya sama lima anzalallah wa ja'at bi rusul. Di antaranya mereka menutup telinga mereka dari ajaran Allah, dari ajaran para rasul. Artinya telah sampai kepada mereka dai kebenaran,
entah para anbiya, para rasul, ataupun para ulama atau dai-dai yang membawa ajaran tauhid, membawa sunnah Rasul SAW, tapi mereka apa? Menutup telinga mereka dari kebenaran. Bukan mereka tuli telinganya yang perlu dibawa ke hati, tidak. Mendengar, cuma nggak mau menerima kebenaran tersebut. Sebagaimana tadi, mereka punya mata, tapi tidak digunakan melihat kebenaran yang terang benderang. Ini yang dikatakan oleh para penghuni api neraka, lau kunna nasma'u, seandainya kami mau mendengar, yaitu mendengar dan mengambil manfaat dari pendengaran mereka. Wal akal alladhi yanfa' sahibahu, dan seandainya mereka mau berpikir menggunakan akal yang sehat yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kita wajib meyakini dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita nikmat dari Allah. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Di antara nikmat Allah yang sangat banyak, seluruh anggota tubuh kita. Maka kewajiban seorang hamba mensyukurinya. Di antaranya nikmat pendengaran. Ini nikmat yang luar biasa. Kalau dicabut, naudzubillah min dzalik, baru merasakan bagaimana berharganya nikmat pendengaran tersebut. Maka wajib disyukuri dengan apa? Mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW, dan berpegang teguh dengan keduanya. Diberikan nikmat mata, bukan sekadar untuk mencari urusan dunia, namun lebih dari itu disyukuri dengan membaca ayat-ayat Allah, membaca hadis dari Rasulullah SAW, dan sekaligus berpegang teguh dengannya. Dan ini yang sudah kita sampaikan dari surat Al-A'raf ayat 179 tentang sebab mengapa Allah memasukkan manusia ke neraka jahanam. Bahkan juga al-jin, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami akan memasukkan ke dalam api neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka punya hati, namun tidak digunakan untuk memikirkan, mencari kebenaran. Mereka punya mata, namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga, tidak untuk mendengarkan kebenaran. Kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Mereka lah orang-orang yang lalai. Makanya sudah sering kita sampaikan, seorang muslim wajib menempatkan akal pada tempatnya. Tidak berlebih-lebihan sampai menuhankan akal, sampai mengalahkan Al-Quran dan Sunnah dengan akalnya, menolak Al-Quran dan Sunnah dengan dalil tidak masuk akal. Ini yang berlebih-lebihan. Lawannya yang tidak menggunakan akal. Misalnya, bagaimana mereka bisa menyembah binatang ternak? Ya, padahal binatang ternak makhluk yang lebih hina daripada manusia. Kalau dia mau berpikir, ngapain dia menyembah apa? Binatang yang dilahirkan oleh istilahnya ibunya, dan dia bisa mati dan seterusnya. Ini akal yang tidak dipakai. Padahal Allah menciptakan akal bagi manusia untuk mengesahkan Allah. Sebagaimana firman Allah, ayusyikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Mengapa mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang diciptakan dan mereka tidak bisa menciptakan? Makanya orang-orang musyrikin jahiliyah, sebagaimana tadi ayatnya sempat dibaca, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Apabila engkau bertanya kepada orang musyrikin jahiliyah, siapa yang menciptakan langit dan bumi, serentak mereka menjawab Allah. Di situ ada dalil akal juga agar kaum musyrikin berpikir, mengapa mereka menyembah berhala-berhala mereka, padahal berhala-berhala itu tidak menciptakan langit dan bumi. Ini sekali lagi fungsi akal. Allah menciptakan akal agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Namun sangat disayangkan akal yang Allah ciptakan untuk manusia tadi ditinggalkan hingga mereka menyekutukan Allah dengan makhluk yang tidak layak untuk disembah. Nah, kemudian kata beliau, wal aqlul ladzi yanfa sahibahu. Mereka menafikan dari diri mereka akal yang bermanfaat bagi sahibnya, yang memilikinya, wa yuqifuhu ala haqaiqil asya, yang mereka dengan akalnya bisa mengetahui berbagai macam hal yang bermanfaat bagi mereka, wa isaril khair, dan untuk mereka melakukan kebaikan, wal inzijar al kulli ma aqibatu zamimah, dan untuk mencegah mereka dari perbuatan yang fatal akibatnya. Dan ini kalau mau dibahas secara bahasa, al-aql dinamakan al-aql itu dari segi bahasa Arab artinya al-mana', mencegah. Dikatakan akal secara bahasa Arab al-aql karena bisa liyamna sahibahu tadi mimman akibatu zamimah, diberikan akal agar manusia bisa tercegah dari hal-hal yang bisa memadaratkannya di dunia maupun di akhirat. Orang yang punya akal nggak mungkin dia misalnya terjun dari lantai ke 10 terjun bebas, akhirnya apa? Naudzubillah min dzalik, mati konyol, mati bunuh diri. Itu orang yang tidak berakal alias tidak berakal sehat, karena akal sebetulnya mencegah dari hal-hal yang berbahaya baginya di dunia wal akhirah. Fala sam'alam wala aqla. Para penghuni neraka mereka tidak punya pendengaran, tidak punya akal. Itu dalam artian tadi tidak punya akal yang bisa digunakan mengikuti kebenaran, berpegang dengan kebenaran, tidak punya akal, yaitu akal yang bisa mencegah mereka dari kemadaratan, menyeru mereka kepada kebaikan. Wa hadza bi khilafi ahli yakin wal irfan wa arbabis sidqi wal iman. Hal ini berlainan dengan orang-orang yang punya keyakinan yang benar, orang-orang yang punya kejujuran dalam keimanannya. Fa innahum ayyadu imanahum bil adillati sam'iyah. Mereka orang-orang yang beriman menguatkan iman mereka yang pertama dengan dalil-dalil an-naql as-sam', ayat, hadis. Secara asal seperti yang sudah kita ketahui bersama, Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu alal al-fitrah. Setiap manusia terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bertauhid. Secara asal manusia itu dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya di atas at-tauhid. Rasul juga bersabda dalam hadis yang lain, Allah berfirman dalam hadits qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa fasalathum syayatin. Kata Allah, aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus bertauhid, tidak berbuat syirik. Namun setan yang menggelincirkan mereka ke dalam kesyirikan. Manusia sejak lahir di atas tauhid. Ketika dia sudah balik, dia menguatkan tauhidnya, imannya, akidahnya yang sahihah dengan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Dia diajarkan Al-Fatihah, di dalamnya iyyaka na'budu wa karena saya semakin kuat tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia membaca ayat Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka beribadalah kepada Allah. Semakin kuat tauhidnya kepada Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Rasul mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau mohonlah kepada Allah, jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul marah ketika ada orang mengatakan Masya Allah wa syi'ta,
karena kehendak Allah dan karena kehendakmu. Rasul tidak mau disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan la tutruni kama tatin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung diriku sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Nabi Isa. Dengan ayat, dengan hadis semakin kuat iman tauhidnya, akidahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasami umaja min indillah wa jabihi Rasul sallallahu ilman wa ma'rifatan wa amalan. Orang-orang yang betul-betul imannya benar, tauhidnya lurus, mereka betul-betul mengokohkan iman dan tauhidnya dengan ajaran Allah dan Rasul sallallahu baik secara ilmu maupun amalan. Kemudian wal adillatil akliyah. Ada dalil nakal, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ada dalil akal. Akal ya untuk sampingan. Yang utama Al-Quran dan Sunnah. Namun akal tetap dipakai kalau memang bisa mendukung Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah ditolak dengan dalil nggak masuk akal. Ini akal yang tidak sehat. Ya, akal yang sehat pasti cocok, sesuai, pasti mendukung Al-Quran dan Sunnah, apalagi at-tauhid. Maka kata beliau, orang yang imannya benar itu pasti tadi bisa dikuatkan dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga dengan dalil akal. Al-mu'arrifa lil huda minad dhalal, yang bisa membedakan mana petunjuk, mana kesesatan. Ya, contoh tadi Islam, Al-Quran dan Sunnah mengajarkan seorang hamba hanya beribadah kepada Allah saja. Secara fitrah itulah tauhid yang ada pada setiap anak yang baru lahir. Ditambahkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Dan juga tadi secara akal, yang menciptakan langit dan bumi hanyalah Allah. Maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak yang lainnya. Makanya juga kalau kita baca bagaimana dialog Nabi Ibrahim alaihissalam ya dengan kaum musyrikin di zaman beliau yang menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari. Nabi Ibrahim mengajak mereka berpikir dengan akalnya. Falamma janna alaihi al-lailu akaukaba qala hada rabbi falamma afala qala la uhibbil afilin. Ketika malam telah datang muncul bintang-bintang, ini adalah Rabbku. Namun ketika tenggelam bintang-bintang tersebut, Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak suka dengan yang tenggelam. Artinya, kenapa akan menyembah bintang-bintang? Kalau sudah pagi hari, dia akan apa? Tenggelam, tidak layak menjadi al-ilah, sesembahan. Demikian pula dengan bulan, demikian pula dengan matahari, meskipun sangat besar, namun dia juga akan apa? Tenggelam. Kenapa kok beribadah kepada yang tenggelam? Demikian pula Allah mengatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, alias yang mati, yang akan mati tidak boleh diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi kata para ulama, Al-Qur'an itu adalah dalil nakal dan juga mengandung dalil akal sekaligus. Makanya akal yang sehat tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, Al-Quran dan Sunnah pasti benar, akal bisa salah. Maka kalau akal bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, wajib didahulukan, diutamakan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kalau orang itu salah menggunakan akal, ini fatal akibatnya, bisa masuk neraka, sebagaimana kata para penghuni neraka sa'ir, lau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wal hasan minal qabih, akal yang sehat bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Wal khairi minasyarr,
yang membedakan mana kebaikan, mana kejelekan. Wahum fil iman bihasabi ma manallahu alaihim bihi minal iktida bil ma'quli wal manqul. Manusia, orang-orang yang beriman, derajat keimanannya, tingkatan keimanannya itu sesuai dengan apa yang Allah anugerahkan kepada mereka ketika mereka mengikuti dalil nakal wal akal. Ya, sekali lagi, iman manusia nggak sama tingkatannya. Ahlussunnah mengatakan al-mu'minun yatafadhaluna fil iman. Orang yang beriman itu bertingkat-tingkat derajat keimanannya. Di antara sebabnya tadi sesuai dengan tingkatan dia mengikuti dalil nakal dan dalil al-akal. Semakin kuat dia berpegang dengan keduanya, dalil nakal wal akal, semakin kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasubhana man yahtassu bi fadlihi man yasha. Maha suci Allah yang memberikan keistimewaan dengan karunia-Nya siapa yang Dia kehendaki. Wa yamunnu ala man yasha min ibadihi wa yakhdhulu man la yaslul khair. Dan Maha suci Allah yang mencampakkan orang-orang yang tidak layak meraih kebaikan. Dan ini yang pernah diucapkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullah dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadla. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki, Allah menyelamatkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah menjaga orang yang Dia kehendaki sebagai bentuk karunia, keutamaan anugerah darinya. Ini yang wajib diyakini. Kalau orang itu alhamdulillah mendapatkan hidayah tauhid dan sunnah, tahu al-ilmu nafi, dan dia bisa beramal soleh, itu wajib dia meyakini anugerah dari Allah. Dan ini kebalikan ucapan penghuni neraka. Ya, kalau penghuni neraka mengatakan seandainya kami mendengar, kami berpikir kami nggak termasuk penghuni api neraka. Mereka menyalahkan diri mereka sendiri. Namun sebaliknya penghuni surga ketika masuk surga mereka mengatakan alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ketika mereka masuk surga mereka mengatakan segala puji bagi Allah. Ini sekali lagi nikmat anugerah dari Allah. Meskipun tetap ada hukum apa? Sebab akibat. Namun itu semuanya kembali juga kepada pertolongan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu mendapatkan hidayah karunia, anugerah, keutamaan dari Allah, bukan semata-mata karena kepintarannya, kekuatannya, kemampuannya, tidak. Namun karena pertolongan dari Allah. Sebaliknya kata Imam At-Tahawi, wa yudhillu man yasha wa yakhdhulu wa yabtali adla. Dan Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, Allah mencampakkan siapa yang Dia kehendaki, Allah menyiksa siapa yang Dia kehendaki, adlan, sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak akan mungkin menyamakan orang yang menerima kebenaran dengan yang menentang bahkan memusuhi kebenaran. Nggak akan mungkin Allah menyamakan antara orang yang menerima tauhid dengan yang menentang dakwah at-tauhid. Yang satu akan Allah berikan hidayah, yang lainnya Allah akan sesatkan. Al-jaza' min jinsil amal. Kata para ulama, balasan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Kemudian ayat yang ke-11 Allah berfirman, fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka penghuni api neraka mengakui akan dosa-dosa mereka, maka sungguh binasa, kecelakaan bagi para penghuni neraka as-sa'ir. Kata Syekh, qala ta'ala an haula ad-dakhilina lin-nar al-mu'tarifina bi dzulmihim wa inadihim.
Allah berfirman tentang para penghuni api neraka yang telah mengakui akan kezaliman, akan kesesatan dan penyimpangan mereka. Fa'tarafu bidzambihim fasuqan li ashabi as-sa'ir. Maka sekali lagi dari sini kita mengetahui tadi Allah Maha Adil, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Bahkan mereka yang sudah masuk neraka pun tidak protes. Mereka mengakui akan dosa-dosa mereka, maka mereka layak mendapatkan balasan tersebut. Aibu dan lahum wa khasaratan wa syaqaan. Sungguh celaka, rugi, binasa para penghuni neraka as-sa'ir. Kemudian kata beliau, fama asqahum wa ardahum. Alangkah binasa dan celakanya mereka, haitsu fatahum thawabullah. Karena mereka tidak meraih pahala dari sisi Allah, wa kanu mulazimina lis-sa'ir. Dan mereka menempati neraka sa'ir allati tasta'ir fi abdanihim wa tattali ala afidatihim, yang mana api neraka itu sampai masuk ke dalam hati mereka. Naudzubillahi minan nar. Ayat yang ke-12, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, yang mereka tidak melihatnya, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Kata Syekh, lama zakara halatal asqiya al-fujjar, zakara wasfal abrar as-suada. Setelah Allah menyebutkan keadaan orang kafir, orang-orang yang masuk neraka, yang sengsara, Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang baik, yang beriman, yang bertauhid, yang berbahagia. Semoga Allah menjadikan kita termasuk al-abrar as-suada. Dan ini memang metode Al-Quran. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zumar, Allah mengatakan, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matsaniya. Yang artinya Allah yang menurunkan sebaik-baik ucapan, kitab yang mutasyabiha, yang ada kemiripan-kemiripan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, matsaniyah. Di antara tafsir ulama matsaniyah yaitu menyebutkan sesuatu sekaligus lawannya. Dan ini mulai dari surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, jalannya orang-orang yang Allah berikan nikmat dari para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Kemudian Allah sebutkan jalan lawannya, yaitu jalannya al-yahud wan nasara al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian pula di awal surat Al-Baqarah, setelah Allah sebutkan orang yang beriman, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, sampai terakhir kemudian innal ladzina kafaru sawan alaihim, disebutkan orang beriman, orang kafir. Ini metode Al-Qur'an, at-tauhid, syirik, taat, al-maksiyah, orang yang beriman, orang kafir, agar manusia juga tadi mengikuti jalan yang benar dan meninggalkan jalan yang jelek. Baik. Kita lanjutkan sedikit lagi. Allah mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, ay fi jami ahwalihim. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka dalam keadaan mereka tidak melihat Rabb mereka. Ini menunjukkan bagaimana kekuatan iman mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Ini adalah firman Allah, lantaroni, engkau wahai Musa tidak akan mungkin melihatku di dunia. Namun orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang kokoh, yang kuat, meskipun tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, namun luar biasa takutnya mereka kepada Allah. Dan sedikit tambahan, dalam Al-Quran ada dua kata yang terjemahan bahasa Indonesianya sama, al-khauf wal khasyah. Fala takhafuhum wa khafuni, fala takhshawhum wa khshawni. Namun kata ulama bedanya al-khasyah wal khauf. Kalau al-khasyah itu rasa takut yang didasari oleh ilmu.
Orang beriman, yakhshawna rabbahum, mereka takut kepada Allah karena mereka tahu tentang nama-nama dan sifat Allah. Mereka tahu bagaimana azab Allah. Itu dikatakan innalladzina yakhshawna rabbahum. Mereka takut kepada Rabb mereka. Al-khasyah, rasa takut yang didasari oleh al-ilmu. Terutama tadi ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Allah Al-Jabbar, Allah Mutakabbir. Sifatnya Allah syadidul iqab, keras. Iqabnya, siksanya. Maka orang yang beriman takut kepada Allah. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.